Sekarang, Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kita yaitu Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tak lupa juga kepada rekan-rekan semuanya saya ucapkan terima kasih karena telah ikut berpartisipasi pada diskusi kali ini. Perkenalkan, nama saya Cindy Maulani. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini mengenai hukum dan hak asasi manusia. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dan nanti akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Ada Resti, Desi, dan Sri Ayuningsi. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya dari Afifah. Pertanyaannya itu, menurut kalian sejauh ini apa persoalan atau masalah paling besar pada bidang hak asasi manusia di negara Indonesia dan apa saja solusinya? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Sri Ayuningsi. Kepada Sri Ayuningsi disilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Afifah. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk jawaban atas pertanyaan Afifah, saya akan mencoba menjawab. Ada 7 masalah besar untuk memudahkan kategorisasi atas semua peristiwa pelanggaran Indonesia. Untuk yang pertama, Papua, di mana kondisi hak sosial, keamanan, dan sipil masih buruk. Indeks pembangunan manusia di Papua masih dan tetap yang terendah sepanjang 10 tahun terakhir. Yang kedua, masalah hak sosial dan ekonomi. Hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan menjadi daftar masalah, termasuk ketiadaan informasi kepada masyarakat atas berbagai jaminan dan bantuan hak sosial tersebut. Berbagai bantuan cenderung tidak tepat sasaran dan jumlahnya cenderung tidak tepat sesuai janji. Kondisi ekonomi juga masih rentan, di mana terdapat ketimpangan yang cukup serius. Yang ketiga, masalah hak partisipasi, terutama dalam 2 soal, partisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilihan kepala daerah yang semakin subur dengan kampanye identitas ras dan kepercayaan. Yang kedua, persoalan lain yakni partisipasi dalam kontrol kebijakan publik di mana masyarakat sering tidak mendapatkan informasi yang baik serta dibatasi perannya, bahkan dipidanakan selain juga diteror. Yang keempat, masalah klasik yang tak satupun pemerintahan di masa reformasi berhasil menanganinya, yaitu pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan hingga saat ini. Kelima, masalah hak atas lingkungan hidup, hak atas tanah, air, dan pengakuan hak masyarakat adat. Hal ini diakibatkan liberalisasi izin pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh kepentingan bisnis ekspoliatif perusahaan lokal, nasional maupun internasional. Jutaan hektar tanah masyarakat adat telah dikuasai oleh swasta. Berakibat pada jutaan warga sipil, khususnya masyarakat adat, harus keluar dari wilayah adatnya. Yang keenam adalah masalah integritas personal dan kebebasan sipil warga negara. Kategori hak ini sering diserang oleh para politisi, pengambil kebijakan, dan kelompok massa tertentu sebagai ciri hak individualis, seolah bukan ciri hak keindonesiaan. Sebaliknya, pelanggaran hak ini mengandung makna populisme penegak hukum dengan cara mengabaikan unsur norma HAM. Yang ketujuh, hak kelompok minoritas dan kelompok rentan. Kelompok minoritas agama, kepercayaan, dan peribadatan merupakan kelompok yang paling sering menjadi sasaran arogansi kelompok bisnis, industri, dan kelompok massa. Bahkan di dalam kelompok ini sering didapat minoritas berganda, yaitu anak-anak, perempuan, dan orang tua. Hal ini menunjukkan semua isu di atas tidak berdiri sendiri, mereka saling beriringan satu sama lainnya. Hal ini menunjukkan kompleksitasnya pelanggaran HAM di Indonesia, sebuah tantangan yang nyata bagi Komnas HAM.
Untuk pernyataan selanjutnya yang mengenai jawaban atas pertanyaan solusi pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, memperbaiki tata kelola kerja melalui pembagian isu HAM. Masing-masing isu dilengkapi dengan semua instrumen fungsional sebagaimana mandat Komnas HAM, pemantauan, penelitian, pendidikan, dan mediasi. Masing-masing mandat tersebut juga perlu diperbaiki dan pemutakhiran kemampuan dan alat kerjanya. Tidak bisa sekedar mengandalkan kapasitas pegawai karir yang ada. Penanganan isu-isu HAM di atas harus dilakukan secara mendalam, komprehensif, dan persisten. Yang kedua, harus ada keberanian pada komisioner yang baru untuk melakukan audit atau evaluasi terhadap performa periode yang lama, baik institusinya maupun komisionernya, yang membuat Komnas HAM secara jelas terlihat retak. Keberanian ini akan menghindari Komnas HAM dari intrik dan klaim dengan masa lalu, potensi politisi oleh pihak luar sebagaimana dialami KPK dan DPR. Temuan evaluasi akan memudahkan menyepakati perbaikan Komnas HAM ke depannya. Demikian jawaban untuk pertanyaan Afifah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sri Ayu yang telah menjawab pertanyaannya. Gimana, Afifah sudah cukup jelas belum untuk jawabannya? Ya, terima kasih sudah cukup jelas, Cindy. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Aruna. Untuk pertanyaannya itu, menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang hierarki perundang-undangan, bagaimana jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pelaksana dari PP atau UU, boleh atau tidak? Mohon untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Desi. Kepada Saudari Desi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjawab pertanyaan dari Aruna. Sebelumnya saya akan mengulang pertanyaan dari Aruna, yaitu menurut TAP MPR No 3 tahun 2000 tentang hierarki perundang-undangan, bagaimana jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pelaksana dari PP atau UU, boleh atau tidak? Mohon penjelasannya. Nah, jawabannya yaitu suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan, misalnya dengan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau keputusan menteri. Kemudian permasalahan muncul ketika TAP MPR No 3 MPR 2000 meniadakan keputusan menteri dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, di bawah keputusan presiden, langsung peraturan daerah. Ini menjadikan pemerintah daerah atau DPRD tidak merasa perlu mengikuti keputusan menteri dalam pembuatan peraturan daerah. Kemudian bagaimana bila peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya? Yaitu secara akademik, dengan mudah peraturan daerah tersebut dikatakan batal demi hukum. Dalam praktek tidak segampang itu. Saat ini, Departemen Dalam Negeri mempunyai Dewan Otonomi Daerah atau DOD yang salah satu tugasnya meneliti dan menilai perda-perda yang dibuat pemerintah daerah atau DPRD dalam kaitannya, terutama dengan konsistensi dan korelasinya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Apabila dinilai bermasalah, misalnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka DOD hanya bisa menganjurkan agar pemerintah daerah atau DPRD yang bersangkutan merubah atau mencabutnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Desi yang telah menjawab pertanyaan dari Aruna. Kepada Aruna, apakah sudah cukup atau yang lainnya ada yang mau menambahkan? Baik, jika sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Reski Deris. Pertanyaannya, apakah putusan peradilan dapat dimintakan banding atau upaya hukum dan dasar hukumnya? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Resti. Kepada Saudari Resti dipersilakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reski Deris. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, bukan penetapan. Karena terhadap penetapan, upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Banding tersebut diatur dalam pasal 188 sampai dengan 194 HIR atau untuk daerah Jawa dan Madura, dan dalam pasal 199 sampai dengan 205 untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Kemudian berdasarkan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pasal 188 sampai dengan 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Resti yang telah menjawab pertanyaan Reski Deris. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Reski Deris, apa cukup jawabannya? Deris. Baik, mungkin sudah cukup ya jawaban dari Resti untuk pertanyaan dari Deris. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Karina Permatasari. Jelaskan pendapatmu mengenai bagaimana perlindungan HAM di Indonesia. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Sebentar ya, teman-teman. HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Upaya perlindungan HAM di Indonesia secara objektif, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia antara negara yang satu dengan negara yang lainnya adalah sama. Tetapi secara subjektifnya, dalam pelaksanaan tidak sedemikian. Artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi hak asasi manusia antara negara yang satu dan negara yang lainnya. Kemudian keadaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Di negara Indonesia, antara masa Orde Baru dan masa era reformasi. Nah, pada era reformasi, perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya, baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga swadaya masyarakat, meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi sudah adanya kemajuan dari masa yang sebelumnya, yaitu masa yang sudah mulai tampak. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai terintis dan sudah berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut-marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh. Adapun perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, yaitu kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian hak asasi manusia, kemudian mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, mempelajari peran lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia, dan memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM.
agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai, dan sejahtera kepada lingkungan masing-masing. Kemudian ada menghormati hak orang lain, mematuhi peraturan yang berlaku, berbagai kegiatan untuk mendorong negara mencegah tindakan anti-pluralisme, mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak adil, dan mendorong negara untuk mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat. Kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Mungkin untuk jawaban dari pertanyaan Karina dicukupkan sekian. Karina, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Ya, cukup, Cindy. Ya, baik. Terima kasih, Karina. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Yosenta. Pertanyaannya, menurut kalian, peraturan umum itu maksudnya bagaimana? Dan peraturan umum itu dapat dibuat oleh siapa? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Desi. Kepada Saudari Desi, dipersilahkan. Baik, langsung saja. Saya ulang lagi pertanyaan dari Yosenta. Menurut kalian peraturan umum itu maksudnya bagaimana dan peraturan umum dapat dibuat oleh siapa? Jawabannya yaitu secara umum pengertian aturan adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan, atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam sehari-harinya agar tidak melakukan sikap brutal, ingin menang sendiri, dan lainnya. Kemudian peraturan umum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan atau berwenang dengan tujuan umum atau publik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Desi yang telah memberikan jawabannya. Kepada Yosenta, apakah cukup? Cukup, Cindy. Ya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Yosenta, silahkan. Jika ada yang masih ingin diungkapkan gitu mengenai pertanyaan ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir dari Puspita. Apakah kesadaran hukum masyarakat Indonesia berpengaruh pada tegaknya hukum Indonesia? Kemudian, apakah saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia sudah tinggi? Jika sudah, berikan alasan dan contohnya. Namun jika belum, mengapa hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana solusinya? Nah, untuk pertanyaan ini, mohon maaf dari kelompok kami belum bisa menjawabnya karena belum menemukan jawaban yang pasti gitu untuk pertanyaan ini. Jika teman-teman ada yang ingin menyangga gitu, silahkan. Ini tadi mengenai pertanyaan yang barusan. Tidak perlu jawaban yang pasti kan, ini kan diskusi. Minimal Anda punya pendapat tentang masalah yang ditanyakan, tentang kesadaran hukum. Paling tidak pendapat Anda aja gitu ya. Jadi belajar berpendapat, tidak perlu Anda mencari teori atau mencari dari pengalaman, dari apa yang Anda lihat gitu kan. Perlu berpendapat. Kayak gitu ya, jadi jangan langsung menyerah gitu. Karena bukan mencari kepastian ya. Dalam belajar itu bukan, karena ini bukan ilmu pasti ya. Kita bukan belajar matematika. Lanjut dulu. Ya baik, mungkin akan saya jawab. Namun sebelumnya mohon maaf bila kurang tepat gitu ya dengan pendapat saya. Pertanyaannya itu, apakah kesadaran hukum masyarakat Indonesia berpengaruh pada tegaknya hukum Indonesia? Nah, menurut saya, kesadaran hukum itu sangat berpengaruh pada tegaknya hukum di Indonesia. Karena jika setiap orang itu memiliki kesadaran pada dirinya masing-masing mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, tentunya hukum-hukum yang berlaku yang telah
yang telah ditegakkan oleh pemerintah itu akan terlaksana secara akan berjalan dengan baik gitu. Meskipun ada hambatan-hambatan, namun hambatan tersebut tidak terlalu menghambat gitu. Mungkin pendapat dari saya segitu aja, Pak. Teman-teman jika ada yang ingin menambahkan, silakan. Oke, sambil nunggu yang lain. Kalau kelas ini ada berapa kelompok ya? Setelah kelompok ini kelompok apa aja? Ini kelas C kan ya? Iya, Pak, kelas C. Sudah selesai, kelas C sudah berapa kelompok? Ini kelompok berapa? 6 atau 5? 6, Pak. Kalau kelompok 7 tentang apa? Coba yang kelompok 7 dan 8. Kelompok 7 tentang HAM, Pak. Oh iya. Berarti secara spesifik HAM dibahas ya oleh kelompok 7. Nggak apa-apa. Berarti Anda kelompok 7 membahas kasus atau membahas apa? Halo? Atau membahas materi khusus tentang HAM? Ada nggak kelompok 7 di sini? Materi, Pak. Materi. Ya, kalau bisa Anda perbedakan juga dengan beberapa kasus-kasus mengenai HAM ya, walaupun tadi sudah ada dibahas oleh kelompok 5. Jadi kalau memang minggu depan masih ada kelompok HAM, untuk sementara mungkin saya tidak banyak dulu berkomentar mengenai HAM ya, fokus ke masalah penegakan hukum dulu. Oke, mungkin saya akan masuk dulu, saya nanti diserahkan lagi ke kelompok yang presentasi ya. Ini yang hadir di sini sudah masih menyimak standby? Karena saya Masih, Pak, masih. sedikit. Masih, Pak, masih. Oke, ini hukum dan HAM memang satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan ya. Bahkan dalam kementerian kita pun di negara kita itu ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam masalah penegakannya pun, penegakan HAM merupakan bagian dari penegakan hukum gitu kan. Walaupun ada kajian yang berbeda gitu kan. Tidak semua urusan hukum itu nanti akan diurus oleh tidak semua urusan pelanggaran HAM ya itu akan masuk ke ranah hukum gitu kan, karena nanti akan beda penanganannya. Semua pelanggaran hukum baik itu pelanggaran HAM itu sama-sama melanggar, tapi nanti akan ada penanganannya, mana kategori hukum, mana kategori pelanggaran HAM ya. Ini yang sangat harus hati-hati kita membedakan. Walaupun itu berkaitan, karena saking banyaknya masalah, jadi tidak semua masalah hukum itu diatur oleh hukum secara umum ya, tapi ada hukum secara khusus, termasuk korupsi ya. Korupsi itu adalah kejahatan mengenai hukum ya, kejahatan pidana. Tapi kan tidak semuanya diatur oleh hukum pidana, gitu kan? Tidak semuanya diatur oleh lembaga khusus hukum pidana. Tapi ada lembaga khusus yang menanganinya, yaitu apa kalau korupsi apa? Lembaga yang khusus menangani korupsi apa? KPK, Pak. KPK. Kalau HAM? Kalau HAM? Komnas HAM. Nah, ini harus kita pahami nanti gitu kan. Kalau nanti ada masalah kejahatan, masalah pidana, masalah pelanggaran, kalau itu masalah hukum atau HAM, mana nih yang masuk ke orang membunuh itu kan pelanggaran HAM. Tapi kan belum tentu masuk ke ranah Komnas HAM gitu kan. Atau sebaliknya. Tidak semua pelanggaran pembunuhan, penganiayaan itu masuk juga akan ada yang masuk ke ranah Komnas HAM, bagian dari Komnas HAM. Masuk kilometer 60 ya kasus kemarin yang buntu di Komnas HAM.
yang kasus EPI itu kan, yang di kilometer 60 pembunuhan oleh polisi itu kan harusnya menjadi salah satu Komnas HAM untuk melakukan sebuah analisis masalah yang benar-benar objektif gitu kan. Walaupun menurut sebagian pihak itu cukup mengecewakan karena dianggap tidak ditemukan kejahatan HAM. Ya. Nantilah Anda harus bisa membedakan itu. Oke, ini mengenai masalah hukum dulu ya, secara umum kita harus paham dari sisi makna maupun pengertian, karena ini juga yang sangat berkaitan dengan profesi Anda nanti ke depannya ya, baik itu secara profesi maupun secara hakikatnya sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 45 juga dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun persoalan yang berkaitan dengan masyarakat, antara hubungan antar warga negara, antara negara dan warga negara, itu bagaimana mekanisme hukum yang bergerak ya. Bukan semata-mata ada kehidupan politik, demokrasi, tapi ada konsepsi hukum yang mengatur antar hubungan baik orang per orang, lembaga maupun organisasi ya, apalagi dalam kehidupan bernegara. Kemudian juga kenapa harus ada hukum gitu kan? Dalam tahapan yang sederhana pun ya, kita kembali mengingat ke era pemikiran kuno ya, di era Yunani ada seorang filsuf yang namanya Cicero. Ubi ius ya, itu istilahnya. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya dalam tahapan yang sederhana saja ya, komunitas yang paling sederhana itu hukum itu ada, paling tidak yang sederhana ya, norma, peraturan, terus ada yang mengatur lah. Dalam lingkungan keluarga saja, itu kenapa bisa ada hierarki, misalnya kepala keluarga, anak, istri itu, kalau tidak ada batasan-batasan yang mengatur, tentu tidak akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan lingkungan keluarga. Dalam lingkungan masyarakat juga ya, kalau tidak ada aturan, hubungan, di kelompok suku aja yang terkecil juga, karena kenapa ada kepala suku, kenapa ada anggota suku? Karena memang ada aturan yang mengikat di komunitas tersebut. Apalagi kalau kita berkaitan dengan masalah negara yang lebih luas lagi cakupannya. Di era demokrasi, di era masyarakat modern, tentunya hukum menjadi panglima. Ya. Makanya lahirnya konsepsi HAM, lahirnya konsepsi demokrasi, itu beriringan dengan lahirnya konsep konstitusi ya, yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kenapa muncul negara modern, nation state, itu rule of law ya, negaranya negara hukum, negara yang dibatasi oleh hukum, kekuasaan dibatasi oleh hukum. Ya. Dalam bahasa Belanda itu disebut dengan Rechtsstaat ya, negara hukum itu. Lalu kenapa harus ada batasan dalam diri manusia, dalam diri kehidupan masyarakat? Menurut Thomas Hobbes ya, homo homini lupus jawabannya. Karena manusia itu seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Percaya nggak bahwa manusia itu seperti Oke, saya lanjut ya, berusaha ke unmute. Saya ulangi ya, homo homini lupus ini dari Thomas Hobbes. Artinya manusia itu seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Percaya nggak manusia itu bisa seperti serigala, bisa seperti binatang? Anda pernah mendengar berita manusia membunuh manusia? Bahkan dalam tahapan yang paling kejam, Anda mungkin sering mendengar berita, tidak ada misalnya seorang harimau memperkosa anaknya. Tapi manusia itu ada misalnya ya, yang akan membunuh. Kadang-kadang banyak ditemukan ya, ayah menghamili anak perempuannya misalnya. Itu banyak terjadi. Jika manusia itu hilang kemanusiaannya, maka akan bisa lebih kejam, bisa lebih sadis daripada binatang ya. Sehingga wajar kalau
beberapa filsuf di abad pertengahan seperti Thomas Hobbes, Machiavelli mengatakan bahwa negara manusia itu ya seperti itu, akan saling memangsa, saling membinasakan, saling berebut kekuasaan, saling berebut jabatan, saling berebut tak, saling berebut harta, ya. Sehingga kekuasaan itu ya dipakai sebagai arena peperangan. Di era sebelum era modern, ya, kita lihat perang antar negara, perang kekuasaan, perang perebutan wilayah jajahan. Bahkan sekarang pun yang notabene katanya negara sudah modern, sudah ada hukum, sudah ada pengadilan internasional, sudah ada PBB, sudah ada Komnas HAM dan sebagainya, tetapi pembunuhan, penganiayaan, ya, pelanggaran terhadap manusia itu masih banyak terjadi. Apalagi zaman dulu yang belum ada batasan mengenai konsep rule of law, ya. Raja bisa sewenang-wenang terhadap rakyat, antar rakyat bisa saling memangsa satu sama yang lainnya. Ya kayak itu, ya, mengenai kenapa ada hukum, ya, dan kenapa perlu hukum untuk mengatur kehidupan manusia. Untuk dalam konteks negara, pentingnya hukum bukan hanya semata-mata untuk mengatur, tapi untuk melindungi manusia, ya. Adanya negara hukum ini, adanya negara Indonesia sebagai negara hukum bukan untuk menghukum warga negara. Yang salah maka dihukum. Bukan itu prinsipnya, filosofinya, tapi untuk melindungi. Karena tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bayangkan ya tugas negara. Jadi kalau ada negara menghakimi, menghukum tanpa berdosa, ya. Kalau ada penguasa menghukum, membunuh warga negaranya tanpa dosa, tanpa rasa bersalah, berarti telah mengkhianati, ya, fungsi negara yang harusnya melindungi warga negaranya. Kalau masih ada, ya. Terlebih lagi kan negara itu harusnya memberikan kesejahteraan, ya. Bahkan ikut serta dalam menertibkan dunia. Kalau lebih maju lagi, ya, tujuan negaranya. Tapi kita fokus dulu di masalah hukum. Nah, kita fokus lebih mengerucut lagi ke masalah hukum yang menjadi kajian kita, ya, sebagai materi penegakan hukum. Secara konsep hukum itu dibagi dua sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Kalau hukum negara kita telah belajar konstitusi, Undang-Undang 45. Tapi kita menyentuh ke aspek hukum di bawah Undang-Undang Dasar, ya. Tadi kan ada mengenai hierarki tadi ditanyakan oleh teman Anda, ya. Hukum itu ada dua, ada yang disebut dengan hukum publik, yang kedua hukum privat. Hukum publik itu dikenal juga dengan hukum pidana, sementara hukum privat dikenal dengan hukum perdata. Hukum publik atau hukum yang menyangkut urusan publik, urusan umum berarti, ya. Sementara hukum perdata hukum yang mengatur hukum privat, orang per orang. Nah, sekarang biar lebih paham lagi, sebutkan contoh satu hukum pidana, contoh kasus atau masalah, ya, yang ini kasus pidana, ini kasus perdata. Ada yang bisa? Coba saya panggil satu persatu, ya, yang hadir di sini. Nur Endah. Satu aja. Satu hukum pidana, satu hukum perdata. Nur Endah, Mar Septayanti hadir? Bisa dengar suara saya? Nur Endah? Ellen Fitrianti. Ellen Fitrianti. Dinda Sani. Alisa Fatma. Alisa Fatma. Karina. Hadir, Pak. Sebutkan contoh satu hukum pidana, satu hukum perdata. Astrid Nurfadilah. Astrid Nurfadilah. Aruna Abiyakta. Rafa Afifah.
Tania Bintang. Contohnya aja, Pak. Ya. Kalau pidana mah kayak yang pencurian, pembunuhan. Kalau perdata mah kayak perceraian, terus hak asuh anak. Perceraian, Gitu, hak asuh Pak. anak. Oke, terima kasih. Salma. Salma. Nida. Iya, Pak. Nida. Kalau Ya silakan. Ya nggak apa-apa. Nida kamu aja. bukan. Kalau pidana tuh kayak pencurian sama korupsi juga. Terus kalau perdatanya bisa pencemaran nama baik sama ini. Oke, terima kasih. Nida yang lain, Nida Mahdiah ada? Warisan. Oke, terima kasih ya Nida Raaf. Nida yang lainnya, Nida Mahdiah hadir? Tasya Plaras? Neng Tias? Nur Afifah? Adisti? Iya, Pak. Siapa ini? Adisti, Nur Afifah? Oke, Nur Afifah coba. Kalau kasus contoh yang masuk contoh hukum perdata, kayak kasus hukumnya Perdata Rubaunsu, Pak, atas laporan yang mencemarkan nama baik dan merugikan usaha yang dikelola Rubennya gitu. Oke, terima kasih. Putri Dwi Lestari. Sri Ayuningsih. Epa Suci. Epa Suci. Epi Suci kali, Pak. Oh iya, Epi Suci Pratiwi. Kalau misalkan contoh hukum pidana itu pembunuhan, penganiayaan, pemerasan. Terus kalau misalkan contoh hukum perdatanya itu masalah warisan, terus juga sengketa kepemilikan barang, terus perebutan hak asuh anak, sama pelanggaran hak paten. Oke. Kayak Nah gitu, sekarang yang lainnya ada yang setuju nggak? Ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang tadi? Contohnya bisa membedakan nggak? Coba yang lainnya. Buka aja. Kalau memang sudah bisa ada menggambarkan, oh ini mah kasus pidana, ini mah kasus perdata. Dari sisi contoh ya. Oke. Nah kalau begitu yang berikutnya yang harus Anda pahami dari sisi konsep. Kan kategorinya hukum publik, hukum privat ya. Kenapa itu bisa disebut hukum pidana? Dari apanya coba? Perbedaan secara prinsip apa? Kan sama-sama pelanggaran ya. Kenapa ini mah pelanggaran publik, ini mah pelanggaran privat? Terjadinya hukum itu karena apa? Kalau hukum pidana mah Pak dapat nih? dijatuhkan tanpa adanya gugatan. Siapa Kalau nih? Siapa dulu? Halo? Pertama harus adanya pengaduan dari korban dulu sebelum menjatuhkan hukuman. Siapa ini? Widi Rahayu, Pak. Ya? Widi Rahayu. Widi Rahayu. Ulangi lagi. Kalau hukum pidana dapat dijatuhkan tanpa adanya gugatan. Kalau untuk hukum perdata diperlukan adanya pengaduan dari korban sebelum menjatuhkan hukuman. Oke, dijatuhkan tanpa ada gugatan. Dan yang satunya, kalau ada pengaduan, pengaduan dari korban sebelum. Oke, jadi prinsipnya ya, yang membedakan akan terjadi proses hukum secara pidana itu tanpa ada delik aduan ya, bukan hanya putusan ya, tapi juga terjadinya hukum. Akan timbul masalah hukum tanpa ada aduan itu. Begini contohnya, Alia hadir, Alia Khairani. Hadir, Pak. Kamu sedang berjalan misalnya.
Tiba-tiba di jalan kamu melihat seseorang baku hantam dan ada korban tewas. Kamu tidak berniat untuk melihat itu, tapi melihat faktanya. Walaupun kamu bukan pelaku, tapi dan juga bukan korban, secara hukum apakah akan kamu masuk nggak ke kategori, akan terlibat nggak? Terlibat jadi saksi, Pak. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum pidana itu ya. Jadi tanpa adanya, misalnya orang dibunuh, ini tidak akan terjadi, tidak akan diproses kalau yang dibunuh melaporkan itu kan. Kan mana mungkin ya orang sudah mati lalu harus melaporkan. Berarti beda. Kalau kasus pidana, siapapun itu, selama itu ada barang bukti, ada saksi, ada kejadian, sudah terjadi perkara hukum. Orang mencuri tanpa harus menunggu melaporkan ya. Melihat aja sudah barang tentu harus siap, harus jadi pelapor. Makanya ada pelapor, ada saksi. Jadi banyak indikator dalam hukum publik itu karena menyangkut kepentingan publik. Makanya disebut dengan hukum publik ya, hukum pidana itu. Berbeda dengan hukum perdata. Intinya hukum perdata dalam bahasa hukum itu disebut munculnya ya peristiwa hukum kalau ada delik aduan. Makanya kenapa ini penting? Anda juga nanti kalau sebagai mahasiswa di jurusan perbankan, bank dan nasabah itu terikat oleh hukum, hukum perjanjian, ya kan? Antara nasabah dan bank. Itu bagian dari hukum perdata. Nah, yang berikutnya jika ada masalah ya, dalam hukum perdata, sehingga dalam hukum perdata kalau akan muncul masalah jika apa? Jika bagaimana? Misalnya Reski Deris ya. Iya, Pak. Dan Nur Afifah. Bisa dengar? Misalnya ini ya, saya kasih contoh. Anda berdua join lah bisnis ya. Investasi. Bikin kayak tadi Ruben Onsu ya. Dengan Ruben yang lainnya. Modalnya sama misalnya ya. Keuntungannya sama, pembagiannya sudah terikat. Makanya kalau berhubungan dengan orang lain ya, kalau mau nanti masuk ke ranah, kalau mau lebih aman, lebih bertanggung jawab, ya harus ada ikatan perjanjian kontrak, ada tertulis biar bisa dikenai kalau ada masalah, bisa ada kasus perdatanya gitu kan. Tapi lancar-lancar aja misalnya Reski dan Nur Afifah tidak ada masalah gitu kan. Keuntungannya sama misalnya. Nggak ada yang dirugikan. Lalu bagaimana setelah itu? Kalau ada masalah hukum, jika bagaimana coba? Masalah hukum ya ini. Jika bagaimana? Coba Reski dan Nur Afifah. Anda usaha bersama tidak ada masalah. Tapi akan ada masalah jika bagaimana? Coba yang lain yang berpendapat. Dari kasus Reski dan Sri Ayu tadi, dan Nur Afifah, jika bagaimana nanti masalahnya? Jika salah satunya melanggar perjanjian yang sudah ditetapkan, Pak. Jika salah satunya ada yang melanggar dan yang merasa dilanggar pun mengajukan apa? Mengajukan aduan. Mengajukan ya, gugatan. Maka delik aduan ya. Jadi kalau seandainya ini ya, kalian sedang berjanji, sudah ada perjanjian kerja, perjanjian bisnis, ada hukum bisnis, itu kan hukum perdata ya. Kalau misalnya ada masalah, baiknya ini ya, nasihat hukum itu biasanya makanya untuk wanti-wanti saja misalnya ya, kalau orang pengusaha kaya itu, para selebritis sebelum dia kena masalah pun sudah punya pengacara khusus kan ya, sudah ada tim hukumnya gitu kan. Jika ada masalah ya harus siap-siap. Tapi jika tidak pun ya sebaiknya ya selama itu masih dimediasikan secara kekeluargaan, dimusyawarahkan ya tidak perlu dulu ke hukum ya, dibawa ke dari hukum. Tapi kalau sudah mentok, sudah yakin, maka ya silahkan, itu hak sebagai warga negara juga ya, Anda mengajukan misalnya gugatan kalau ada yang dirugikan atau mengadukan
jika Anda merasa dirugikan oleh partner bisnis Anda misalnya. Itu kurang lebih ya. Yang berikutnya juga contoh yang lain ya. Tadi juga perceraian misalnya. Kenapa ada perceraian? Halo, kenapa ada perceraian? Karena ada konflik dalam rumah tangga, Pak. Karena ada ya konflik dalam rumah tangga. Kenapa ada konflik dalam rumah tangga? Ada sebuah perkawinan. Ya, karena ada sebuah perkawinan. Salah satu, jadi harus utuh ya. Contoh hukum perdata selain bisnis, selain perjanjian kerja juga perkawinan ya. Tidak langsung bercerai itu kan ya. Tapi harus kawin dulu. Kawin adalah ikatan perjanjian ya antar individu. Tentunya syarat untuk kawin itu adalah apa? Perbedaan ya. Jadi kalau Anda misalnya mau menikah harus cari orang yang beda. Pertama adalah beda jenis kelamin tentunya ya. Jadi bahaya kalau Anda nikah dengan orang yang sama kelaminnya itu berbeda, berbahaya ya. Karena di kita tidak mengatur perkawinan sesama jenis ya. Nanti ini juga akan hubungan dengan HAM ya. Kalau di negara lain demi HAM ada negara yang mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis ya. Ya tergantung sudut pandangnya, HAM-nya hamburger atau HAM yang mana ya. Mungkin kalau hamburger ya bisa bebas-bebas aja ya. Tapi nantilah masalah hukum. Nah, itu juga ya. Jadi dalam masalah perkawinan kalau memang tidak ada masalah misalnya tahun depan targetnya misalnya Reski mau nikah tahun 2025. 2028 target cerai misalnya. Ya, jangan seperti itu ya. Jadi tidak perlu adanya ikatan perkawinan itu justru untuk melindungi supaya selain ibadah dan lainnya karena untuk mengikat ya. Sama jangan sampai begini. Karena mentang-mentang negara hukum tahun depan saya misalnya mau bisnis dengan seseorang teman saya. Tahun berikutnya saya akan bangkrut misalnya dan akan menggugat teman saya. Ya jangan sampai, baiknya ya untuk keberhasilan, kesuksesan ya. Jadi itu salah yang harus Anda pahami. Hukum itu sekali lagi untuk melindungi, untuk menambah saling kepercayaan ya. Makanya dalam undang-undang perkawinan contohnya ya karena ini gugatannya perdata, masalah perdata, tiba-tiba misalnya kita ada tetangga kita tiap hari bertengkar. Kita tiap hari mendengar tetangga kita ya, hari pertama baru aja kawin misalnya pecah piring ya. Hari kedua gelas, hari ketiga semua perawatan rumah saling lempar ya. Sampai dengar semua warga. Lalu kamu melapor misalnya. Cindy melapor ke polisi. Pak polisi ada tetangga nih yang ribut terus di rumah tangganya, tolong ceraikan mereka misalnya. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Kita menyuruh tetangga kita untuk cerai. Ya tidak bisa karena itu kasusnya kasus perdata. Jadi kalau memang nggak ada masalah dalam rumah tangga nggak perlu misalnya. Jangan teman-teman negara hukum bertengkar sedikit langsung minta ke pengadilan. Ya, menggugat suami Anda, menggugat istri Anda. Ya jangan sampai seperti itu untuk mengikat justru ya. Namun jadi jalan terakhir ya dalam bukan hanya dalam hal agama. Dalam agama kan memang halal ya, tapi tidak baik gitu kan dibenci oleh Allah dalam agama. Ya dalam hukum negara pun sama prinsip hukum itu ya. Jadi untuk upaya melindungi hanya jalan terakhir. Kalau dirasa tidak ada mediasi mengalami jalan buntu ya carilah keadilan dalam bidang hukum. Oke itu ya tentang masalah secara umum ya hukum dibagi dua itu. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan ya mana hukum pidana, mana hukum perdata. Masalah HAM minggu depan lah akan saya komentari secara dalam. Hierarki hukum ya di Indonesia. Selain Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tadi sebetulnya ada juga ya. Ada dua mekanisme hierarki hukum di buku kalau tidak salah ada ya. Di buku PKN atau di buku Pancasila juga ada. Yang terpenting ada yang memasukkan TAP MPR, ada yang tidak ya. Jadi selain Undang-Undang 45 ada TAP MPR, ada undang-undang, ada PP, Perpu, Perpres, Perda, provinsi, Perda, kota, kabupaten. Itu hierarki hukum di Indonesia. Ya kalau hukum pidana tentunya itu bagian dari undang-undang hukum pidana ya. Di bagian levelnya undang-undang. Tapi kan yang menyangkut tadi kepentingan publik kalau hukum pidana ya. Ada juga ada hukum, ada aturan. Ini juga kalau kan tidak semua pelanggaran itu juga harus dihukum ya. Ini yang menjadi perdebatan di kasus Habib Rizik misalnya.
Kalau pelanggaran prokes itu kejahatan pidana atau bukan? Orang tidak pakai masker, orang tidak pakai cuci tangan, lupa misalnya atau apa. Tapi kan ada beberapa perdebatan ya, jaksa ngotot bahwa itu adalah kejahatan. Ahli hukum mengatakan itu bukan kejahatan, itu hanya pelanggaran, cukup dengan denda saja. Makanya ini bab kita sebenarnya tujuan dari bab hukum ini adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Ya. Kita lihat sudah adil belum ya, penegakan hukum kita. Namun kalau tadi lihat ya dari pertanyaan mengenai hierarki hukum di Indonesia, jika yang pelanggaran terhadap hierarki perundang-undangan satu undang-undang bertentangan dengan undang-undang yang lain, itu bagaimana nasibnya? Dalam adigium hukum ya, secara teori hukum itu ada istilah lex specialis derogat lex generalis. Ya. Jangan sampai hukum di bawah itu bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Jadi kalau misalnya ada undang-undang pendidikan, lalu ada peraturan pemerintah tentang pendidikan, peraturan menteri tentang pendidikan, peraturan daerah tentang pendidikan, harus satu jajar ya, jangan sampai bertentangan untuk memperkuat. Jangan sampai misalnya undang-undang kata menterinya begini, tapi kata daerahnya begini. Dalam undang-undangnya harus gratis, tapi misalnya kepala daerah malah membebani berbiaya mahal misalnya ya. Nah itu maka bertentangan berarti kemana? Nah jika ada kasus seperti itu, selain tadi kalau Anda lebih fokus ke Perda tadi ya tentang Permendagri, tentang Mendagri. Mendagri itu menteri itu bukan penegak hukum ya, menteri itu pelaksana hukum, ada eksekutif, bawahan presiden menteri itu. Dalam negara hukum kita sekarang ada lembaga yang khusus menangani masalah perundang-undangan yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Anda orang Tasik atau orang manapun, jika ada perda Anda, jika ada suatu daerah melanggar, ada kebijakan yang dirasa merugikan rakyat ini, kok begini? Kok katanya dalam undang-undang pusatnya begini, kok perdanya begini? Atau presiden membuat kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang, dengan undang-undang 45. Anda gugat aja aturannya, seperti Omnibus Law ya. KPK, UU KPK kemarin kok banyak begini, kok banyak kasus di KPK yang malah tumpul KPK-nya. Bagaimana? Sebagai negara hukum sekali lagi itu nanti diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang diujinya aturannya, materinya ya. Tidak serta-merta orangnya. Kecuali upaya tadi kalau itu kasusnya perdata, pidana ya baru bisa masuk ke ranah hukum pidana atau perdata. Tapi kalau kita fokus ke aturannya, jadi tidak semua kesalahan presiden, tidak semua kesalahan pejabat itu harus dipecat pejabatnya. Tapi bisa aja yang dipecat, yang dirubah adalah aturannya. Seperti tadi yang ditanyakan di hierarki hukum ya. Putusan pengadilan. Nah ini yang kedua yang selain Anda memahami jenis-jenis hukum juga tentang lembaga penegakan hukum dan peradilan di Indonesia ya. Kita menganut ajasnya kata ahli hukum Eropa kontinental katanya ya, mekanisme hukum di kita. Yang pertama, jika ada sebuah perkara hukum, ada kasus misalnya, kita lapor. Kemana melapornya? Ini lembaga hukum yang pertama ya, lembaga penegak hukum yang bertugasnya menerima laporan. Kemana? Ada orang mencuri ini, ada orang membunuh, ada kerusuhan, ada perampokan. Anda mau lapor, kemana melapornya? Halo, mana coba? Lembaga penegak hukum yang pertama kali Anda kunjungi kalau mau melapor kasus hukum. Resti, kemana? Alia, Widi, kemana coba? Kalau menemukan kasus kejahatan, kamu kemana melapornya? Lembaga pertama yang menjadi tempat laporan apa? Polisi dulu, Pak. Polisi. Ke polisi terdekat. Yang yakin. Ya, jadi lembaga penegak hukum pertama yang tugasnya
menerima laporan masyarakat, pengaduan masyarakat, atau dalam istilah lain penyidik dan penyelidik, yaitu kepolisian ya. Jadi sebenarnya polisi itu lembaga yang selain pengayom masyarakat ya, jadi banyak tugas polisi itu. Hampir semua kasus kejahatan itu ditangani oleh polisi. Mungkin ribuan, mungkin jutaan kasus. Terutama masalah pidana ya. Nah, tadi ada masalah korupsi, ada masalah HAM. Kemana ya? Dulu memang kita belum punya lembaga KPK. Semuanya ke polisi. Karena polisi terlalu banyak tugasnya, maka khusus untuk masalah korupsi, lembaganya bukan polisi tapi KPK ya. Untuk masalah HAM maka ada Komnas HAM, untuk maka Komnas Perempuan. Jadi sekarang tugas polisi itu berkurang ya. Walaupun memang pada akhirnya di kita sekarang banyak anomali ya. Yang masuk ke ranah-ranah Komnas HAM, masuk ke KPK, orang-orang polisi juga ya. Ternyata yang sekarang ketua KPK kan ternyata ya polisi ya. Bahkan BIN kita jadi polisi. Jadi banyak. Sehingga ada yang bilang NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Padahal dulu itu kenapa ada lembaga-lembaga seperti anti rasuah, KPK dan lain-lain dulu untuk mengurangi beban polisi ya. Polisi akhirnya menerima laporan ya, melihat laporan, melihat fakta-fakta, melihat bukti-bukti. Lalu dikemanakan setelah dari kepolisian? Kita sedang belajar proses hukum ya, secara secara bertahap. Setelah polisi kemanain? Dari polisi dikemanain hasil laporannya? Pengadilan, Pak. Apakah langsung ke pengadilan? Kejaksaan, Pak. Nah, betul ya, setelah ke pengadilan, sebelum ke pengadilan ke kejaksaan dulu ya. Jaksa itu nanti tugasnya melihat dari fakta-fakta, kalau itu layak untuk berkasnya lengkap dan sebagainya, kata polisi ya. Kalau korupsi kan KPK, melihat bagaimana nih. Lalu dilimpahkanlah ke kejaksaan. Jaksa itu kan dalam persidangan penuntut ya. Dari fakta-fakta yang ada, data-data yang dianggap lengkap itu, kalau ada pernah SP3 misalnya, itu kan karena tidak ada yang tidak lengkap ya. Tapi kalau lengkap, katakanlah lengkap. Nah, fungsi jaksa itu untuk melihat dari pelanggarannya itu kira-kira apa hukumannya yang tepat. Dituntut, coba dituntut kan? Pasal berapa, ayat berapa, undang-undang apa? Itu ya. Itu jaksa. Jadi ketika mau masuk pengadilan ya kejaksaan itu sudah memberikan bekal untuk disidangkan ya. Lalu setelah kejaksaan barulah ke pengadilan ya. Ada persidangan di sana. Memang kan namanya juga peradilan kan mencari keadilan ya. Apakah terbukti atau tidak terbukti kejahatannya atau pelanggarannya ataupun perlakuannya. Kan ada saksi ahli dan sebagainya, banyak keterangan-keterangan. Lalu di bagian sebelum nanti ke vonis hakim ya, ada tuntutan dulu kan, dituntut misalnya ya, jaksa menuntut 10 tahun penjara misalnya. Tidak langsung divonis kan? Karena hakim nanti yang menentukan. Makanya juga ada lembaga kehakiman ya. Makanya dalam lembaga di kita ada jaksa, kejaksaan, ada hakim, lembaga kehakiman. Bisa sama, bisa beda kan ya? Jadi dalam persidangan itu sebenarnya ada 3 pihak yang terlibat ya. Ada yang menuntut, ada yang dituntut tersangka, ada yang memvonis yaitu hakim. Katakanlah hakim memutuskan ya, divonis bersalah ataupun hukuman 5 tahun misalnya. Jika sudah ada vonis, selesai nggak itu urusan hukum?
Walaupun setelah tuntutan kan ada pledoi dulu kan ya. Setelah jaksa menuntut, tersangka diberikan dulu kesempatan untuk pledoi atau pembelaan. Lalu akhirnya setelah pledoi, hakim mendengar, lalu memutuskan, memvonis. Nah, jika setelah selesai vonis hakim, maka apakah selesai nggak urusan hukum? Boleh nggak Anda divonis misalnya, apakah selesai nggak? Atau bisa melakukan upaya lain setelah vonis hakim? Ini kan persidangan ya. Persidangan itu masuk ke ranah lembaga pengadilan. Makanya ada 3 jenjang lembaga peradilan. Yang pertama adalah pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi, yang ketiga Mahkamah Agung atau tingkat kasasi. Makanya yang pertama kali dalam persidangan sebelum kita masuk ke ranah pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung akan diadili dulu di pengadilan negeri di tingkat kota atau kabupaten. Di Tasik itu di dekat Unsil ya, ada di Jalan Siliwangi, pengadilan tinggi negeri kota Tasikmalaya. Kalau pengadilan tingginya di Bandung, di ibu kota Jawa Barat ya. Nah, ketika misalnya Anda seseorang divonis di lembaga pengadilan negeri, boleh nggak mengajukan upaya lain? Dan juga ada pertanyaan dari siapa nih yang ketiga? Putusan pengadilan. Banding, Pak. Ya, siapa? Melakukan upaya banding ya. Banding. Jadi banding itu upaya langkah hukum setelah vonis pengadilan negeri, yaitu ke tingkat banding ke pengadilan tinggi, tingkat provinsi. Kalau Anda menyimak persidangan Habib Rizik misalnya, ternyata jaksa menuntut sekian banyak tuntutan, hakim memutus hanya denda misalnya di kasus Petamburan, kasus Megabendung ya, dan 5 bulan penjara. Nah, jaksa tidak puas. Jadi bisa jaksanya, bisa tersangkanya atau orang terdakwanya. Jadi kalau merasa itu berat, kok saya ini tidak bersalah, kok saya divonis misalnya di pengadilan negeri seumur hidup, padahal kan saya ini cuma korban fitnah misalnya, korban salah tangkap. Makanya tidak langsung selesai, maka dapat mengajukan upaya banding. Nah, upaya banding itu tadi bisa jaksa, penuntut, atau bisa orang yang didakwanya. Nah, jika dalam kasus pengadilan tingkat banding juga ada yang tidak puas, masih ada nggak upaya hukum lain? Masih bisa kasasi, Pak. Kasasi ke mana? Ke Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agung ya. Itulah yang disebut dengan pengadilan ataupun ya tingkat kasasi yang sifatnya final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum lain ya selain pasrah mungkin gitu ya. Ya atau ya menerima kenyataan. Itu secara hukum ya. Tapi memang dalam konteks yang lain, dalam konteks politik, ini lari kita sedikit ke politik, ada sebenarnya kewenangan selain lembaga pengadilan yaitu presiden yang salah satu tugasnya sebagai kepala negara memberikan grasi maupun amnesti ya terhadap seseorang yang divonis oleh pengadilan ya. Bisa karena memang itu memang benar-benar orang yang salah tangkap, salah vonis, salah saran, dan memang ya seorang, makanya presiden itu berat bebannya ya. Tidak jangan mentang-mentang misalnya Harun Masiku atau Batubara sudah jelas-jelas koruptor sampai ke tingkat Mahkamah Agung pun tetap divonis bersalah sebagai korupsi bansos ya. Tapi karena mentang-mentang presidennya sama satu partai dengan presidennya, oke lah. Nanti kalau kamu sudah masuk ke MA lalu tetap dianggap koruptor, maka akan saya berikan grasi atau amnesti. Wah, itu juga tidak benar ya. Jadi upaya grasi maupun amnesti itu hanya untuk tertentu saja, tidak semua kasus ya. Tadi yang saya sebutkan apakah pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan apa ya. Jadi harus benar-benar punya nurani yang baik ya, jangankan presiden ya, hakim pun dalam memutus perkara itu harus benar-benar menggunakan, mungkin kalau dalam bahasa agama itu yang benar-benar bertanya pada Tuhan, istikharah lah ya. Ya Allah, besok saya akan memvonis seseorang.
Jadi kan keadilan itu memang tidak mudah ya untuk mencari keadilan itu. Tadi juga banyak beberapa kasus hukum yang menimpa di kita ya, masalah HAM juga tadi banyak dipertimbangkan. Memang kalau kita lihat juga masalah korupsi juga ini bagian dari masalah yang senantiasa tidak bisa berhenti-hentinya kita dengarkan ya. Bahkan lembaga-lembaga penegak hukum tadi yang saya sebutkan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kehakiman ya, banyak yang terlibat suap ya, terlibat main-main dengan para koruptor-koruptor yang menjadi perampok negara ya. Joko Chandra itu kan dengan beberapa bulan lalu kasus ya Joko Chandra ya, kasus BLBI, ada seorang jaksa cantik ya, kejaksaan tinggi lagi dipecat juga kan akhirnya ya. Jadi memang membutuhkan ya reformasi hukum ini ya, biar berkeadilan, tidak pandang bulu. Karena kan setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan ya. Tapi kan pada prakteknya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Banyak ketidakadilan ya. Yang sering dicontohkan kasus nenek misalnya yang mencuri 2 buah coklat itu ya, divonis dengan 15 hari ataupun 1 bulan penjara. Sementara koruptor ratusan miliar divonis 10 tahun. Dibanding-bandingkan tidak adil hukum di kita itu katanya ya. Kalau seorang koruptor disamakan dengan kerugian si nenek yang divonis 1 bulan, maka itu koruptor bisa divonis ratusan tahun ya. Dari jumlah kerugian misalnya 2 buah kakao itu hanya harga 15.000 atau dulu 10.000 kalau tidak, 7.000 dengan vonis 15 hari. 2 miliar 10 tahun. Tidak adil katanya ya. Hanya harusnya kalau dikonversikan, koruptor harusnya ratusan tahun bisa kalau mau adil sesuai dengan si nenek itu yang tadi yang pernah viral ya di Indonesia. Atau sebaliknya, koruptor dikonversikan atau si nenek dikonversikan dengan hukuman koruptor yang hanya 10 tahun. Maka si nenek itu hanya layak di penjara selama 2 detik kalau tidak salah ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang menghitung secara matematis. Kalau dihitung secara itu ya. Artinya bahwa memang hukum di kita ya masih membutuhkan reformasi ya. Karena semua lembaga penegak hukum ya, apakah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan Mahkamah Agung, hakim-hakim agung pernah banyak yang kasus korupsi atau kasus-kasus suap yang lainnya. Bahkan juga Mahkamah Konstitusi ya, yang diharapkan dapat menegakkan keadilan juga pernah ada kasus ketuanya, pernah ada yang DPD dulu ya. Bahkan yang terbaru KPK juga yang dirasa paling berani ya sekarang sedang mengalami masalah yang sampai hari ini masih menjadi perbincangan. Oke, mungkin di akhir perkuliahan saya ada sebuah cerita tentang peristiwa hukum ya. Mengakhiri kuliah ini. Jadi pada suatu hari mungkin bisa yang tahu bahasa Sunda bisa akan campur lah saya dengan bahasa Sunda ya. Kalau bisa, kalau tidak ya kalau bisa saya mentranslate ke bahasa Indonesia akan total bahasa Indonesia. Ini hanya cerita aja. Mungkin ada sedikit menggambarkan ya atau ada hikmah ya dari cerita ini. Suatu hari ada seorang pencuri katanya ya. Di rumah naik ke jendela rumah dan rapuh si kusen jendela itu. Jadi kusen lah ya, kayu di jendelanya itu roboh, jatuh lalu meninggal. Jadi orang mau mencuri di rumah rusak nih tapi jendelanya. Karena tidak rapuh si kayu kusennya itu, pengikat jendelanya ya. Lalu kemudian si keluarga pencuri, jadi yang korban yang meninggal itu menggugat ke pemilik rumah. Tidak menerima katanya, keluarga saya sedang mencuri di rumah kamu. Tiba-tiba jatuh dan meninggal. Singkat cerita, masuklah ke pengadilan ya. Pemilik rumah akhirnya melakukan pembelaan, pledoi ya. Betul, memang rumah saya rapuh katanya ya, dan membuat orang ini meninggal. Membuat saudara kamu meninggal, mau mencuri di rumah saya. Tapi kata si pemilik rumah, saya tidak udah diperbaiki si jendela rumah itu oleh tukang kayu, tukang kusen. Jadi
saya tidak merasa bersalah karena sudah diperbaiki. Akhirnya dengan value tersebut, si hakim mengatakan, oke, kalau begitu kamu panggil tukang kusen. Ya, karena tidak ada bukti yang kuat, kata hakim, loloslah si pemilik rumah. Masuklah juga tukang kusen ke pengadilan. Hei tukang kusen, benar nggak kamu telah memperbaiki rumah orang ini, tapi kamu tidak baik memperbaikinya dan membuat orang ada yang meninggal, jatuh di rumah itu? Betul, kata tukang kusen. Memang saya yang membetuli jendela rumah itu, tetapi pada saat membetulkan rumah, ya, kan tidak baik ya, pekerjaannya tidak baik, tidak pageh lah ininya apa si kusennya itu. Betul, saya yang memang tidak fokus, tidak membuat tidak selesai dalam tidak bagus lah pekerjaannya, karena pada saat dia membetulkan rumah, katanya membetulkan jendela rumah itu, di jalan di pinggir ada perempuan lewat memakai baju merah dan silau matanya, sehingga tidak konsentrasi dalam memperbaiki pekerjaannya, dalam memperbaiki rumah itu. Akhirnya hakim mengatakan, oke, kamu juga berarti bebas. Kalau begitu panggil si perempuan yang lewat itu. Nah, si perempuan yang lewat itu juga akhirnya dipanggil ke pengadilan, jadikan tersangka. Hei perempuan, betul kamu pernah pakai baju merah lewat ke rumah itu dan ada orang yang sedang memperbaiki rumah? Betul, kata perempuan itu. Tapi nah juga pembelaan lagi si perempuan itu. Saya tidak punya niat, tidak bermaksud memiliki baju yang berwarna merah, katanya. Saya inginnya baju ini warna biru atau warna hijau. Tapi si tukang celep, tahu tukang celep? Tukang pewarna baju dulu itu. Ada tukang pewarna baju kan dulu baju bisa berubah warna kalau dulu ya. Saya meminta ke tukang pewarna baju supaya diwarnai warna hijau, tapi malah dikasih warna merah. Jadi bukan salah saya, Pak. Baju ini waktu itu dipakai baju merah itu. Kata hakim, oke, kalau begitu kamu juga bebas. Panggil tukang celep, tukang pewarna baju. Dipanggillah tukang celep itu ke pengadilan, dijadikan tersangka lagi oleh hakim ya, oleh pengadilan. Hei tukang celep, betul kamu telah mewarnai baju perempuan yang harusnya merah menjadi hijau, yang harusnya hijau menjadi merah. Tanpa banyak basa-basi, argumentasi tidak bisa lagi mengelak, akhirnya oke, kalau begitu kamu tukang celep, tukang pewarna baju diponis hukuman mati, katanya. Jadi sampai diponis hukuman mati. Nah, akhirnya dieksekusi ya. Proses eksekusi dihukuman mati lewat gantung, dihukum gantung. Ternyata ya ada kesalahan teknis Pak Algojo-nya. Hukuman apa? Tiang gantungnya pendek dan si tukang celapnya, si orang yang mau digantungnya tinggi, sehingga tidak mati-mati. Ya. Nah, udah lama, udah 1 jam teu pae-pae si orang yang mau dihukum mati itu. Kata hakim, ini kumaha teu pae-pae? Karena jakung teuing tukang celapna cenah. Ieu tiangna pendek. Kalau begitu cari tukang celap yang pendek, katanya ya. Akhirnya carilah tukang celap yang pendek. Hei kamu, dihukum mati, digantung. Nah, salah abdi cenah Pak? Ya karena pendek. Kumaha cenah adil. Ya. Ya jadi itulah salah satu gambaran hukum ya di sebuah negara yang kadang-kadang untuk mencari masalah, untuk mencari orang yang bersalah dari sekian banyak kasus ya, mencari siapa yang bisa disalahkan ya. Mungkin itu salah satu hikmah dari cerita ini. Oke, sekian dari saya ya. Minggu depan kita lanjut ke masalah HAM ya yang memang masih kelanjutan dari materi hukum atau ada kaitannya dengan materi hukum. Silakan sekarang kelompok berapa yang tadi presentasi untuk menutup perkuliahan? Oke, dari saya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup oleh kelompok yang presentasi. Ya, baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu kita Pak Adi yang telah memberikan pemaparannya mengenai hukum dan hak asasi manusia. Alhamdulillah, diskusi pada siang hari ini telah selesai. Mohon maaf jika jawaban dari kami kurang puas ya. Kemudian mohon maaf juga kepada Puspita yang pertanyaannya itu tidak terjawab semua oleh kelompok kita. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya. Sudah tutup dulu.